Halo, sahabat klikinfo.id, apa kabar? Jumpa kembali dalam program Bincang Santai bersama saya Andreas Didik. Kali ini saya bersama dengan seorang kapolsek yang muda, bergairah, energik, ganteng, dan ia dikabarkan menjadi kapolsek termuda di wilayah Metro. Beliau adalah Ibtu Dirga. Siap. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ya. Anda ketika mulai dari lulus dari Akpol Ya. sampai pada posisi sekarang udah menempati berapa atau pindah ke berapa polsek atau polres ya? Oh, jadi saya kan lulus Akpol di tahun 2015, Pak. Ya. 2015 itu langsung ditempatkan di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat sendiri langsung mendapatkan penempatan di Polres Ketapang. Polres Ketapang. Ya, Polres Ketapang jaraknya cukup jauh, Pak. Ya. Kalau dulu itu menempuh lewat jalan darat itu bisa ditempuh 12 jam. Dari Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat ya. Ya, cuma kalau mau lebih cepat ada naik pesawat ATR. Yang kecil balik-balik kecil, ya. Setelah dari Ketapang, saya di Ketapang total kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahun, jabatan terakhir juga sempat jadi Kapolsek. Kapolsek juga. Kapolsek juga. Oke. Kapolsek Benua Kayong pada saat Benua itu. Kayong, ya. Nah, setelah dari Ketapang saya daftar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Ya. STIK. Alhamdulillah lulus di tahun 2018. 2018. Ya, 2018 masuk PTIK. Wisudanya di tahun 2019. 2019. Pada saat selesai wisuda, penempatan ulang, Pak. Penempatan ulang alhamdulillah dapat di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya. Ya, Wow. wilayahnya di Polda Metro Jaya. Iya, Nah, iya. pada saat itu langsung ditempatkan lagi di Polres Metro Bekasi Kota. Bekasi Kota. Ya, Iya. di Polres Metro Bekasi Kota. Tetapi sebelum jadi Kapolsek, saya sempat menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polres. Di Polres Bekasi Ya, juga. di Polres dan di Polsek Pondok Gede. Oh, di Pondok Gede. Ya. Kemudian Dari baru. Pondok Gede baru menjadi Kapolsek Jatisampurna. Usia berapa bulan, Pak Dirga? Dari bulan April 2021 berarti kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya. Oke, selama Anda menjadi Kapolsek, tantangan terberat apa sih jadi seorang Kapolsek itu? Ya, tantangan terberat adalah bagaimana caranya mengendalikan masyarakat di wilayah Jatisampurna. Ya. Karena saya sempat mengalami 2 kali Kapolsek, Pak. Ya. Kalau di Kalimantan itu karena masyarakatnya masyarakat pedesaan, Ya. masyarakat pedesaan terus juga rata-rata homogen, Pak. Jadi tidak susah untuk mengendalikan dan mengatur. Rata ya, orang-orangnya di situ sedangkan semua kalau ya, di ya. kota, Ya. khususnya di Jatisampurna ini kan walaupun masuk wilayah Bekasi tapi mepet Jakarta. Betul. Jadi hawa-hawa kotanya itu masih terasa sekali. Permasalahan perkotaannya Ya, kental. lebih kompleks, Iya, lebih kompleks. ya. Masyarakat juga multikultural. Ya, dari masing-masing suku, Ya, ya, agama, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Betul, ya. Terus juga dengan kepentingan yang berbeda-beda. Betul. Jadi karena masyarakatnya tidak sepaham, agak sulit untuk menyatukan pemahaman tentang bagaimana caranya memelihara keamanan di wilayah Jatisampurna. Nah, sebetulnya tugas pokok ya, artinya Anda ditempatkan di tempat ini tentunya bukan diacak. Ya. Artinya Anda punya prestasi untuk menjadi seorang Kapolsek. Target utama yang diharapkan oleh Kapolri artinya menempatkan Anda di sini itu apa sebetulnya? Ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian, Pak. Ya. Jadi kan kepolisian itu harus bisa memelihara keamanan, ketertiban dan masyarakat. Ya. Selanjutnya menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ya. Nah, terpeliharanya keamanan itu sudah pasti, Pak. Jadi saya berharap dengan saya menjabat sebagai Kapolsek, saya mempunyai target di mana wilayah Jatisampurna itu menjadi wilayah yang sangat aman. Aman, Paling kondusif tidak, ya. paling tidak di Kota Bekasi menjadi salah satu kecamatan yang paling aman di mana tidak ada kejadian-kejadian menonjol Betul. yang berarti sehingga dapat meresahkan masyarakat. Ya. Pada saat ini kan lebih kita tekankan terhadap upaya-upaya pencegahan sebenarnya, Pak, antisipasi. Jadi sudah bukan zamannya lagi kita melakukan penindakan kejahatan,
terus kita berprestasi. Tapi kan kalau kita melakukan penindakan kejahatan di mana di situ ada korban, Pak. Iya. Nah, saat ini kita fokus konsentrasinya bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi korban tersebut. Tuh. Terus juga melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, di mana selain kita fokus untuk memelihara keamanan, kita juga melayani masyarakat kan, Pak. Jadi pelayanan kita di kantor ini bagaimana caranya tidak kalah dengan hotel bintang 5 ataupun kantor-kantor bank, karena sering dibandingkan. Sering dibandingkan bagaimana pelayanan polisi dibandingkan dengan bank ataupun hotel. Nah, di sini kita tekankan kepada anggota memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu karena masyarakat kan datang ke kantor polisi itu sudah pasti membawa masalah. Betul. Ya, jarang masyarakat yang lagi bahagia atau happy datang ke kantor polisi. Pasti datang ke kantor polisi karena ada masalah. Tapi ada juga, Pak, datang kantor polisi yang happy, Pak. Mau ngadain kondangan, Pak. Nah, ya. Pak mau ngadain kondangan, nutup jalan. Izinnya ke polisi juga kan, Pak? Ya, benar. Iya. Cuma kan mayoritas karena ada masalah. Betul. Karena ada masalah itu kan kita tidak tahu kondisi psikologinya seperti apa, mentalnya seperti apa. Betul, setuju. Kadang terlalu sensitif. Benar. Ada salah kata sedikit aja dari petugas, kadang bisa memicu konflik di antara mereka, Pak. Apalagi sekarang zamannya viral ya. Ada salah sedikit aja, waduh, itu bisa diviralkan, dan yang bahaya adalah komen-komen yang membuat semakin keruh gitu, Pak ya. Benar. Tuh, dan yang terakhir penegakan hukum, di mana setiap ada, walaupun tadi kita konsentrasi terhadap pencegahan kejahatan, pencegahan gangguan keamanan, tetapi kita juga tidak terlepas dari upaya penegakan hukum, di mana laporan-laporan terkait tindak pidana ataupun permasalahan sosial lainnya di wilayah Jati Sampurna tetap kita laksanakan penindakan ataupun penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, Mas Dirga, dari Anda menjadi Kapolsek di Jati Sampurna ini udah 1,5 tahun, Anda merasakan dari 3 yang tadi Anda sampaikan, penegakan hukum, keamanan, dan pelayanan tadi, yang paling berat apa nih? Artinya yang Anda pernah merasakan, waduh ini ada kasus atau masalah hukum atau masalah jatan ras atau apa nih kan? Apa yang pernah justru yang paling berat adalah bagaimana caranya kita memelihara keamanan dan ketertiban, Pak. Kalau kita melakukan penegakan hukum, misalnya ada kejadian begal atau tawuran atau bahkan pembunuhan sekalipun, jauh lebih mudah kita melakukan penindakan, mengungkap kasusnya daripada kita memelihara keamanan. Karena kalau kita memelihara keamanan, bebannya sangat berat. Begitu ada satu saja kejadian, itu kita merasa gagal gitu. Padahal kita sudah melakukan upaya dengan maksimal. Menjaga emang lebih susah ya? Iya, menjaga lebih susah. Kita kan di sini setiap jam 12 malam melaksanakan apel, Pak. Apel, setelah kita melaksanakan apel malam, dilanjutkan briefing. Selanjutnya kita melaksanakan patroli. Patroli kewilayahan di mana untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti tawuran, curanmor, begal. Nah, tapi kalau ada yang kecolongan saja, Pak, satu saja kejadian, itu kan kita merasa gagal sekali, padahal kita sudah melakukan upaya. Kalau dibanding dengan polsek yang lain, contohnya polsek Keranggan atau polsek mana, paling tidak kan setiap tahun ya, saya nggak tahu setiap bulan apa, kan dikumpulin mengenai polsek-polsek di seluruh Metro Bekasi ya. Itu angka kejahatan Jati Sampurna ini di level keberapa dibanding yang lain? Kalau kita lihat dari crime total di masing-masing polsek ya, Pak, Polsek Jati Sampurna ini salah satu yang tergolong aman. Karena seingat saya terakhir ada kejadian menonjol, yaitu pembegalan, pencurian dengan kekerasan itu di bulan Februari tahun ini ya. Jadi setelah bulan Februari sampai di bulan November ini, alhamdulillah tidak ada kejadian menonjol. Sedangkan kalau kita lihat di sosial media, hampir setiap hari, Pak, selalu ada kejadian, entah itu tawuran, perampokan, begal, atau bahkan mungkin termonitor adanya konvoy anak-anak muda yang membawa celurit. Itu minimal setiap hari ada. Cuma rata-rata terpusat di sekitar tengah kota, Pak ya, kayak Bekasi Selatan, Bekasi Timur, atau mungkin Bantar Gebang, Jati Asih. Nah, ini kan kalau saya tidak salah ya, artinya
kriminal-kriminal ini banyak dilakukan oleh usia-usia muda lah. Artinya seperti yang Anda sampaikan tadi, konvoi. Kenapa sih harus pakai celurit kan gitu kan, artinya itu. Artinya pendekatan lebih ke anak mudanya ini harus cukup gencar ya. Benar. Ya sesuai lah, Anda masih muda, artinya umurnya nggak terlalu jauh ya untuk pendekatan dengan mereka nih. Apa sih yang akan Anda lakukan untuk ini kan menjaga ini, artinya kan boleh dibilang jangan sampai kebablasan ya. Artinya mungkin mereka nanti lulus SMA atau mereka lagi nongkrong-nongkrong, agar tidak terjadi itu, apa nih yang akan Anda lakukan untuk pendekatan kepada anak-anak muda di sekitar Jati Sampurna ini? Jadi kalau kita bicara yang akan kita lakukan, sebenarnya sudah banyak upaya yang kita lakukan. Banyak upaya. Banyak upaya yang kami lakukan. Yang pertama, jadi kita mendatangi sekolah-sekolahan yang ada di Jati Sampurna. Kita mendatangi hampir seluruh sekolah secara berurutan. Hampir seminggu sekali kita datengin untuk kita memberikan materi tentang bahayanya kenakalan remaja ataupun penyalahgunaan narkoba. Itu untuk mengantisipasi adanya kenakalan remaja di antara mereka. Nah, selain itu ketika kita datang ke sekolah-sekolah, selain memberikan materi, kita juga mendeklarasikan anti tawuran terhadap anak-anak sekolah. Nah, itu kan secara umum, Pak. Secara khususnya kita mengidentifikasi, Pak. Kita sudah mengidentifikasi siapa saja anak-anak muda yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok tawuran di wilayah Jati Sampurna. Jadi Anda cukup tahu ya? Cukup tahu kelompok-kelompok yang suka bikin onar. Kalau yang sudah teridentifikasi di Jati Sampurna sendiri ada 3 kelompok, Pak. Oh, Anda cukup tahu itu ya? Terus ada 3 kelompok, di mana anggota kelompoknya cukup dinamis, Pak. Anggotanya ada yang datang, ada yang pergi, cuma rata-rata sekitar belasan sampai 20-an. Nah, dari masing-masing anggota kelompok tersebut sudah berhasil kita identifikasi. Tidak hanya sekedar kita identifikasi, tapi kita melakukan penggalangan juga terhadap mereka beserta keluarganya. Kita cek alamatnya di mana, kita datengin, Pak, rumahnya, kita datangi. Pendekatan persuasif pendekatannya persuasif, kita berbincang dengan keluarganya, kita menghimbau secara persuasif. Selanjutnya kita buatkan surat pernyataan kepada anak tersebut untuk tidak mengulangi ataupun melakukan perbuatan yang meresahkan. Nah, setelah kita lakukan buatkan surat pernyataan, kita ingatkan apabila nanti di kemudian hari mereka tertangkap, yang mau tidak mau mereka akan kami proses. Orang tuanya harus tahu juga kan itu perbuatan anaknya gitu ya. Nah, paling tidak Anda sempat bertemu dengan anggota geng-geng ini ya, yang mereka bikin resah ini kan. Jadi ketika anak-anak muda atau geng ini tawuran antar geng, Anda tahu permasalahannya apa gitu kan. Jadi kan ya yang banyak terjadi kan kadang-kadang ada sentimen beberapa kasus itu kalau tawuran masalahnya itu aja gitu kan. Nah, itu ketika sebetulnya betul yang Anda sampaikan tadi, ketika pendekatan persuasif, ada masalahnya apa sih, kan bisa diselesaikan gitu ya. Namanya anak muda itu kan emosionalnya dulu kan gitu. Nah, paling tidak gini, apa yang Anda lakukan itu bisa menjadi contoh buat polsek yang lain nih, penanganannya seperti apa nih kan. Setiap polsek saya rasa punya cara tersendiri ya untuk meredam atau menjaga itu. Kalau di bidang narkoba, Pak, di wilayah Anda seperti apa sebenarnya? Kalau narkoba bisa tergolong tidak cukup banyak, Pak. Nggak banyak ya. Walaupun kita rutin melakukan penyelidikan, tapi jarang kita temukan adanya pelanggaran-pelanggaran ataupun kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kalau narkoba biasanya di daerah-daerah perbatasan, alhamdulillah di Jati Sampurna cukup aman ya. Cukup aman ya. Posisi Anda ini lebih dekat ke Jakarta atau di tengah-tengah sekitarnya Bekasi ya, kalau nggak salah ya? Jadi Jati Sampurna ini agak bingung, Pak. Agak bingung ya? Wilayahnya, karena kita benar-benar di perbatasan 4 kota, Pak. Jadi 4 kota, 4 kecamatan mungkin? Iya, benar. Jadi di sebelah sini ada Jakarta Timur, sebelah sana Depok, sebelah sini Bogor. Masuknya Bekasi. Iya. Jadi ya artinya keluar masuk dari wilayah lain tuh cukup ramai di sini artinya ya. Oke. Dan kalau kasus-kasus yang banyak ditemuin, nakalan remaja, narkoba. Kalau masalah
lalu lintas bagaimana untuk di tempat ini? Apakah Anda sering melakukan, kalau di Jakarta kalau nggak salah kan beberapa waktu ini sudah dikurangi untuk model penilangan di jalan ya. Kalau di Jatisampurna seperti apa kira-kira? Oke, jadi kalau di Jakarta itu kan memang sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan penilangan secara manual. Betul. Di jalan raya. Ya. Kenapa? Karena untuk mengoptimalisasikan tilang elektronik, Pak, menggunakan kamera. Nah, kalau kita mau terapkan di Kota Bekasi, itu belum cukup efektif karena kameranya belum ada. Kamera etle-nya belum ada. Di Kota Bekasinya saja, di pusat kotanya belum ada, apalagi di Jatisampurna, di pinggiran, Pak. Nah, tetapi kami tidak serta-merta duduk manis tidak melakukan apa-apa. Anggota lantas kami tetap melakukan himbauan-himbauan secara persuasif. Jadi kalaupun kami melaksanakan operasi itu sifatnya operasi simpatik, Pak. Seperti apa itu? Operasi simpatik tersebut, jadi ketika menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, kita dekati, Pak, pelanggar tersebut dan kita berikan himbauan secara persuasif. Jadi tidak ditindak. Ya, tidak ditindak, tidak ditilang, hanya diberikan peringatan saja. Apabila tidak memakai helm, kita sampaikan, mohon izin Pak, berkenan lain kali menggunakan helm. Tuh. Apa tidak membuat efek jera? Artinya, ya maaf nih tanda kutip orang kita ini kan udah tahu ya, sekolah semua ya, kalau enggak ya. Lampu merah kan harusnya berhenti ya, dia tetap jalan. Harusnya pakai helm. Ya nggak, deket nggak pakai helm. Kalau tidak hanya cuman teguran-teguran, tidak membuat efek jera, ya besok begitu lagi kan. Artinya seperti itu. Bagaimana Pak? Sebenarnya kan kesadaran akan pentingnya berlalu lintas itu harus dari diri pribadi masing-masing, Pak. Bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Karena kan keamanan itu kan saat ini menjadi kebutuhan pokok, Pak. Di samping sandang, pangan, dan papan. Setuju. Karena menjadi kebutuhan pokok harus diwujudkan oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, jadi apabila ada terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan masyarakat, itu tidak serta-merta kesalahan polisi. Walaupun kedepannya tetap menjadi tanggung jawab polisi sebagai pelindung. Tetapi kan harus ada kesadaran dari diri masing-masing, Pak. Ya, setuju. Kalau itu menyadarkan masyarakat itu, maaf nih, kadang orang berpikir gini, lebih mudah ngatur bebek daripada ngatur manusia. Mungkin kasar kalimat itu ya. Tapi coba yang Anda temuin setiap hari ya kan, di depan jalan ini aja lah, seberapa orang yang nggak pakai helm ya kan, seberapa kemudian lampu merah jalan gitu kan, seberapa mereka pakai knalpot racing yang mengganggu orang lain. Itu memang kesadaran itu memang tidak bisa serta merta. Tapi tindakan itu saya rasa perlu. Karena ketika orang ditindak, dia akan ingat nih. Seperti halnya orang kalau bisa tidak bikin SIM, kenapa bikin SIM? Kamu bikin SIM kenapa? Biar tidak ditilang. Ya artinya ada penindakan, gitu kan. Kalau orang suruh sadar, ya kita sama-sama tahu ya. Susah, Pak. Betul. Artinya saya rasa kalau saya mungkin ya memang ada kesadaran diimbau. Saya percaya Pak Kapolsek udah berkali-kali menghimbau untuk kesadaran memakai helm untuk keselamatan. Tapi paling tidak kalau ada semacam, bukan hukuman ya, artinya apa, tindakan ya, itu akan membuat peringatan gitu ya. Nah, CCTV saya rasa penting nggak sih Pak menurut Anda? Penting, Pak. CCTV terutama di titik-titik yang rawan, Pak ya. Titik-titik yang rawan biasanya di persimpangan-persimpangan yang rawan kesalahan lalu lintas atau mungkin rawan kejahatan. Itu penting, Pak. Itu untuk kita bisa memonitor apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu juga bisa kita jadikan sebagai alat bukti. Kadang, Pak, kita menerima laporan adanya pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan. Kita sudah cek TKP. Ada CCTV tapi CCTV-nya pada mati. Milik warga atau siapa? CCTV-nya? Ya, entah itu punya warga atau punya kantor di mana TKP itu berada, Pak. Itu udah mati. Ya, karena simpulkan alat bukti. Di mana alat bukti tersebut kan sebenarnya sangat penting, Pak, perannya untuk membuat suatu tindak pidana menjadi terang gitu. Nah, terutama apalagi di jalan-jalan. Jadi ketika misalnya ada kecelakaan lalu lintas, kita dapat mengetahui sebenarnya siapa yang salah. Kalau Anda sendiri nih ya,
menjadi seorang Kapolsek. Di lingkungan Anda ini ada berapa CCTV? Kalau CCTV kebetulan kalau yang di jalan-jalan mati, Pak. Milik Polsek? Oh, kalau milik Polsek? Enggak, iya ya maksudnya punya Polsek sendiri ada berapa? Kalau Polsek hanya tersentral di dalam Polsek saja, Pak. Tapi kalau di luar kami tidak memiliki. Oh, kenapa? Apakah tidak bisa mengajukan? Kalaupun pengajuan itu harus ke Pemkot dan pengadaan langsung dari Pemkot, Pak. Ya nggak apa-apa. Iya. Dari manapun pengadaan, artinya gini loh. Anda tadi kan menjaga nih. Iya. Nah, juga CCTV penting. Iya. Ketika Anda mengajukan itu kepada Pemda, kayak Pemkot atau siapapun, ujung-ujungnya kan untuk keselamatan warga Anda sendiri, gitu kan. Paling tidak Jati Sampurna kan wilayah Anda nih. Iya. Ketentraman itu juga Anda malam bisa tidur nyenyak ya. Iya. Nah itu kalau itu diajukan sebenarnya nggak salah ya? Nggak salah, Pak. Nggak salah. Terus Anda sudah mengajukan? Kebetulan belum, Pak. Oh belum. Nanti ke depan kami akan ajukan. Iya. Cuma tetap harus berkoordinasi dengan camat. Oh, oke. Karena nanti dari kecamatan yang membuatkan surat nanti dikirim ke pemerintah Kota Bekasi. Pada PLT. Artinya kalau di Jakarta kan ada MTNC itu kan untuk ngecek mana sih yang macet, kenapa macet gitu kan, jadi diketahui gitu. Paling di wilayah Anda ya seperti bisa mengetahui banjir ya, bisa mengetahui kejahatan atau apa nama itu kriminal itu kan memudahkan Anda juga untuk mengontrol, saya rasa mungkin gitu. Benar. Benar. Terus langkah apa lagi nih untuk Anda menjaga wilayah ini ke depannya? Maksudnya Anda punya kiat-kiat apa nih selain dari yang tadi? Nah penegakan hukum nih yang penting nih, artinya hukum di wilayah Anda pernah ada masalah atau apa gitu selama Anda pimpin? Kalau masalah yang menonjol, pernah ada beberapa kali kasus pembunuhan. Oh, kasus pembunuhan selama 1,5 tahun saya berdinas di sini, kurang lebih ada 3 atau 4 kali pembunuhan. Cuma alhamdulillah tidak butuh waktu lama Pak untuk mengungkap. Ketangkap semua ya? Iya, ketangkap semua, alhamdulillah ketangkap semua. Bukan berkat CCTV ya? Bukan Pak. Ada tekniknya lagi. Ada tekniknya lagi. Oke, kalau nih Anda nanti dipromosikan dari Polsek nih, ya saya nggak tahu Anda dipromosikan, tempat mana yang Anda inginkan? Sebenarnya saya di mana aja siap Pak. Karena saya pernah dinas di Kalimantan. Dimana kalau di Kalimantan itu ya harus bisa ikhlas Pak untuk dinas di sana. Ya karena tidak seperti di sini situasi dan kondisinya. Jadi ketika saya ditempatkan ke Jakarta udah sujud syukur sekali. Jadi mau ditempatkan di mana saja, yang penting wilayah Polda Metro Jaya, saya akan ikhlas Pak nerimanya Pak. Itu karena kan memang tidak bisa diurus. Jadi kita sesuai dengan, nggak bisa dipilih maksudnya? Nggak bisa dipilih Pak. Nggak bisa dipilih, jadi ya sesuai dengan kebutuhan aja Pak. Pimpinan. Ini kan saya tadi kan andekan. Seandainya Anda boleh gitu memilih gitu kan, seandainya Anda boleh, ini katanya nih bener nggak, saya nggak tahu. Dulu di PT IKA itu ketika lulus yang peringkat 1 sampai 3 atau 1 sampai berapa itu diizinkan memilih katanya, betul nggak sih? Betul Pak. Nah, Anda lulusan yang 1 sampai 3 itu? Kebetulan enggak Pak. Oh enggak. Jadi beruntung Pak. Jadi biasanya mereka yang 1 sampai 3 itu boleh. Iya betul Pak ya. Iya seperti itu ya. Itu 1 sampai berapa yang diizinkan bisa memilih di Pol? Kalau di STIK sih 1 sampai 3 aja Pak. 1 sampai 3. Cuma kalau di Akpol dulu karena kita satu angkatan hampir 400 orang, ada 30 dari ranking 1 sampai 30 bisa diperbolehkan untuk memilih. Anda memilih? Saya juga nggak milih Pak, karena tidak masuk 30 besar. Oh gitu. Iya. Kalau boleh milih, pada saat itu saya nulisnya Jawa Barat. Dekat rumah? Enggak juga Pak, rumah saya Jogja. Loh, terus jenengan kenapa pilih ke Jawa Barat? Karena saya tidak pengen pulang ke Jogja Pak. Oh gitu? Iya, justru saya pengen dinasnya di luar kota sendiri. Tapi tetap pengen di Jawa. Pada saat itu saya nggak memilih Polda Metro Jaya karena tahu diri saya bukan orang yang berprestasi. Jadi ya sudahlah, sampingnya Jawa Barat. Jawa Barat. Karena ranking saya tidak memenuhi untuk diperbolehkan memilih tempat penempatan. Akhirnya ya udah random saja Pak. Dapatnya Kalimantan Barat, ke bagian baratnya aja. Tapi itu apa yang umpamanya Anda disuruh nulis kan, Anda tadi tulis Jawa Barat. Nah itu sampai Anda kemudian jadi di Kalimantan Barat itu diacak atau dipilih oleh pimpinan?
diacak sepertinya. Oh, bukan dipilih ya. Iya. Oh, ini di sini di Lampung, di Kalimantan enggak ya. Jadi diacak ya. Tapi nanti tentunya Itu setelah kan tugasnya SDM. Iya. SDM Mabes, Pak. Propam ya, belum ya, bukan Propam ya. Bukan Pak, SDM sumber daya manusia. Iya. Nanti setelah dipindah kemana nanti kelihatan ya berprestasi, nanti dipindah kemana gitu mungkin ya. Oke. Nah, tadi yang saya bilang tadi. Jadi kalau umpamanya dipindahkan lagi, Anda tetap ingin di Jawa Barat ya? Kalau dipindahkan lagi, karena kan saya masuk ke dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya, Pak. Iya. Jadi kalaupun setelah dari Kapolsek Jatisampurna harus mutasi, tetap harus di wilayah Polda Metro Jaya. Oh, seperti itu ya? Ya, Oke. sampai saya sekolah lagi nanti. Oh, sekolah lagi. Gitu. Setelah sekolah baru bisa penempatan ulang lagi. Gitu, Pak. Jadi sebelum saya sekolah saya akan terus berada di wilayah Polda Metro Jaya. Cuma kalau boleh milih sih, ya pengen di Jakarta aja, Pak. Di Jakarta ya? Iya, karena rumah di Jakarta. Oh iya ya. Cuman aslinya dari Jogja. Asli Jogja. SMA di Jogja atau di Jakarta? SMA di Magelang, Pak. Oh, SMA Taruna itu ya? SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara. Oke. Kebetulan asrama tuh, Pak. Iya, tinggal Jadi di 3 asrama. tahun asrama tambah 4 tahun asrama Akpol, 7 tahun asrama. Puas ya tinggal di asrama. Alhamdulillah puas. Oke, Anda di usia muda, di bawah umur 30 tahun ya, Anda sudah memiliki prestasi yang luar biasa, saya bilang, di posisi Kapolsek. Iya. Ya. Sebetulnya apa yang Anda akan raih nantinya? Ketika nanti Anda akan sekolah lagi? Pasti, Pak. Pasti akan sekolah lagi karena itu menjadi kewajiban Ya. buat kami, Pak. Ya. Karena untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi itu kan harus diwajibkan untuk sekolah. Sekolah apa nantinya? Ke depan sekolah Sespimen, Pak. Ya, Sespimen. Sespimen itu nanti masih lama. Ya. Nanti pangkat saya kompol baru bisa daftar Sespimen. Saya mencapai pangkat kompol bisa 8 atau 9 tahun lagi, jadi masih lama. Tapi bisa saja ketika Anda punya prestasi bisa lebih cepat mungkin ya? Insya Allah, Pak. Nggak ada yang tahu nanti. Siapa tahu aturan berubah. Iya. Iya. Ya. Boleh saya tahu nggak sebetulnya kegagalan seorang polisi itu apa sebetulnya? Kegagalan seorang Polisi. polisi. Ya. Kegagalan seorang polisi yaitu di mana tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, Pak. Jadi tidak menggunakan hati nurani dan tidak humanis. Kadang kan dinamika tugas itu kan banyak sekali, Pak. Ya. Kalau kita ambil contoh yang negatif, misalnya banyak sekali petugas-petugas kepolisian di mana karena mereka merasa tidak betah atau bosan dengan tugas yang mereka emban sehingga tidak sepenuh hati melaksanakan tugas. Padahal kan kita harus penuh hati. Ya. Bagaimana kita harus menerapkan simpati dan empati kepada masyarakat. Nah, ketika simpati dan empati terhadap masyarakat itu tidak ada, Pak, nanti akan sulit untuk mengambil hati masyarakat sehingga terjadi konflik dengan masyarakat. Contohnya pada saat itu pernah ada kejadian di polsek, salah satu polsek di Jakarta di mana pada saat itu ada pelapor yang ingin melaporkan suatu tindak pidana, tapi tidak dilayani dengan baik. Iya. Karena tidak dilayani dengan baik, mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak berkenan. Iya. Viral. Karena viral, anggota tersebut dimutasi, Pak, Tahu ya. ke Papua. Iya. Saya tahu itu. Polseknya juga tahu. Jadi memang harus melayani. Ya, melayani dengan sepenuh hati ya. Memang ketika menjadi polisi itu kan ada janji-janji polisi ya kalau nggak salah ya, atau sumpah polisi atau apalah ya. Ya, sumpah polisi untuk melayani, siap ditempatkan di mana saja. Ya, itu saya rasa ya. Benar. Oke, sebelum kita tutup, Siap. boleh Mas Dirga ya, lebih muda ya, enak ya Mas Dirga sampaikan kepada generasi muda nih. Apa sih? Bukan resep ya, artinya Anda sampai pada posisi seperti ini, apa yang ingin Anda encourage buat anak-anak muda di Indonesia nih? Silakan kamera. Ya, jadi pesan saya sebenarnya nggak banyak nih buat anak-anak muda khususnya ya, karena zaman sekarang itu kan perkembangan zaman sangat pesat sekali, ya kan, everything is digital juga. Jadi kalau bisa anak muda harus bisa cepat beradaptasi dengan situasi dan perkembangan zaman saat ini, karena orang yang sukses itu kan orang yang adaptif. Kalau terlalu idealis juga agak susah. Kita harus adaptasi dengan perkembangan zaman, terus harus kuat mental. Itu karena yang kita hadapi nanti pada saat di dunia kerja tidak hanya anak-anak muda saja.
cukup sulit untuk mengatur orang yang lebih tua gitu. Terus juga nggak susah untuk apalagi tidak gampang juga untuk mengatur anak yang orang-orang yang lebih muda. Jadi kita harus bisa menerapkan seni kepemimpinan, karena kita mengatur orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, sama orang yang sepantaran itu kan seninya beda-beda. Kita harus punya beberapa sikap gitu, makanya kepemimpinan itu kan disebut seni. Gitu. Kita tidak bisa memaksa orang lain ngikutin gaya kita, tapi kita harus ngikutin gayanya orang lain gitu. Siap. Harus adaptasi. Oke. Terima kasih Mas Dirga Sama-sama. atas bincang-bincangnya. Siap. Ya. Oke, sahabat klikinfo.id. Demikian bincang-bincang santai saya bersama Mas Dirga atau Ibtu Dirga, Kapolsek muda berbakat, bisa menjadikan contoh buat kita. Dan semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Baiklah sahabat klikinfo.id, demikian bincang-bincang saya dengan Kapolsek Jati Sampurnya, Mas atau Bang Ibtu Dirga, seorang yang muda, berbakat, dan punya segudang prestasi. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.